Puji Bapak Yahweh, kita buka ya kitab Kejadian pasal 24. Nanti saudara baca semua ya, saya hanya ambil beberapa bagian dari kitab Injil, kitab Kejadian 24 ini. Kita baca Kejadian 24 ayat 10 sampai ke 14, kemudian kita lengkap ayat 61 sampai 67 ya. Nanti di rumah saudara baca semua. Karena kalau kita baca semua banyak sekali ya. Saya hanya ambil beberapa bagian yang akan kita baca. Kita mulai Kejadian 24 ayat 10 sampai ke 14 ya. Kejadian 24 mulai ayat 10, 3, 4. Kemudian hamba itu mengambil 10 unta dari unta-unta tuannya dan berangkat. Dan berbagai barang tuannya ada di tangannya. Lalu ia bangun dan pergi menuju Aram Naharaim ke kota Nahor. Dan dia menyuruh unta-untanya berlutut di luar kota di sebuah mata air pada waktu petang hari, pada saat wanita-wanita yang menimba air keluar. Kemudian dia berkata, "Ya Yahweh Elohim Tuanku Abraham, aku mohon buatlah terjadi di hadapanku pada hari ini, dan lakukanlah kebaikan kepada Tuanku Abraham. Lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini, dan anak-anak perempuan dari pria-pria kota ini keluar untuk menimba air. Dan terjadilah ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata, aku mohon turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum. Dan dia berkata, minumlah, dan aku juga akan memberi minum unta-untamu. Biarlah dia yang engkau putuskan bagi hambamu, bagi Ishak. Dan dengan ini aku mengetahui bahwa engkau telah melakukan kebaikan kepada Tuanku." Kemudian kita lengkap ke ayat terakhir, ayat 61 sampai ke 67 ya. Nanti saudara baca semua ya. Ayat 61 sampai terakhir 67. 3, 4. Dan bangunlah Ribka dan dayang-dayangnya, dan mereka mengendarai unta-unta dan pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan pergi. Dan Yitzhak telah datang dari arah timur Lahai Roi, dan dia tinggal di tanah Negeb. Dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang. Dan Ribka melayangkan pandangannya dan dia melihat Yitzhak. Lalu turunlah dia dari atas untanya. Dan dia bertanya kepada hamba itu, siapakah pria itu yang sedang berjalan di padang untuk menjumpai kita? Dan hamba itu menjawab, ia adalah Tuanku. Lalu ia mengambil cadarnya dan menutupi dirinya. Dan hamba itu menceritakan kepada Yitzhak segala hal yang telah dia lakukan. Lalu Yitzhak membawa dia ke dalam kemah Sarah, ibunya. Dan dia menerima Ribka, dan gadis itu menjadi istrinya. Dan dia mencintainya, dan Ishak terhibur hatinya setelah kematian ibunya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur. Ini cerita kalau saudara baca semuanya. Karena Sarah kan sudah meninggal. Sudah meninggal, dan kerinduan hati daripada si Abraham supaya anaknya dari anak yang dijanjikan ini mempunyai pasangan hidup ya. Si Ribka, si Yitzhak. Dan berdasarkan ayat-ayat, kalau saudara baca nanti semua ayat-ayat itu, di sana jelas dikatakan Abraham berusaha untuk
melakukan apa yang Bapa Yahweh perintahkan untuk dia lakukan. Sehingga dari ayat-ayat kalau saudara baca dari kitab Kejadian pasal 24 mulai ayat 1, dia memerintahkan kepada pelayannya yang setia, ya. Pelayannya yang setia, yang yang senantiasa menyertai dia. Walaupun namanya tidak disebut di sana, tetapi dalam Kejadian 15 jelas atau kita tafsirkan bahwa dia adalah Eliezer, ya. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian 15, di sana dikatakan Eliezer adalah orang yang senantiasa melayani keluarga ini. Eliezer artinya El itu Tuhan, Eser itu penolong, ya. Jadi Tuhan yang penolong. Dan kita melihat Abraham sangat mempercayai Eliezer, ya. Sehingga dia menugaskan Eliezer. Kalau kita lihat Eliezer ini saya percaya sudah cukup tua, ya. Ya mungkin umurnya mendekati si Ribka, ya. Di atas 100 tahun lah kira-kira, ya. Ribka kan si Sarah meninggal sekitar umur berdasarkan firman Tuhan umur 127, ya. Berarti kira-kira ya dia 100-an juga lah. Jadi sudah cukup tua, tapi dia berjalan mengikuti perintah tuannya Abraham untuk mencari pasangan hidup daripada Yitzhak, ya, daripada Yitzhak. Dan kita melihat dia berdasarkan perintah ini juga diminta untuk berjanji atau mungkin bersumpah kepada Abraham bahwa dia tidak akan mengambil perempuan dari tanah Kanaan. Tetapi dia harus pergi ke tanah di tempat kelahiran daripada atau keluarga daripada Abraham dan mengambil calon istri dari tengah keluarganya. Ya, keluarga Abraham di sana kan Abraham kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa Abraham ini mempunyai beberapa orang saudara, ya. Baik itu Haran segala itu kan nama-namanya dari kalau saudara lihat orang tuanya kan namanya Tera. Tera itu mempunyai 3 orang anak, Abraham, Nahor dan Haran, ya. Dan dari sana lahirlah anak-anak. Dan Abraham menyuruh si Eliezer ini, atau kita tafsirkan Eliezer karena memang namanya tidak disebut, tetapi nama Eliezer disebut dalam kitab Kejadian 15, ya. Dan dia bersumpah kepada Abraham dia harus pergi ke sana. Abraham kan nggak ngelihat kan, Abraham nggak artinya tidak tahu. Bisa aja dia cari di sekitar Kanaan. Tapi karena dia berjanji bahwa dia akan pergi ke tanah kelahiran Abraham kepada keluarganya untuk mengambil istri bagi Yitzhak, ya. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya ada beberapa janji lah. Kan dia bilang kalau nanti perempuan yang nggak mau gimana, kan begitu. Jadi ada janji-janji itu, dan kita melihat Abraham senantiasa percaya kepada Bapa Yahweh, sehingga dia senantiasa mengatakan juga kepada bujangnya bahwa Bapa Yahweh yang dia sembah, ya. Yahweh Elohim langit yang telah mengeluarkan aku dari rumah ayahku dan dari tanah kelahiranku, yang telah berfirman dan bersumpah kepada aku dengan berkata, kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini. Nah, iman Abraham mengatakan dalam ayat ke-7, dialah kiranya akan mengutus malaikatnya di depanmu,
sehingga engkau berhasil mengambil seorang istri untuk anakku di sana. Jadi keyakinan iman Abraham. Ya. Karena itu saya bilang baca semua Kejadian 24 dari ayat 1 sampai terakhir. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, setelah ada ngomong-ngomong lah antara Abraham dengan Eliezer, kemudian Eliezer dikatakan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Eliezer pergi dengan membawa 10 unta tuannya, ya, 10 unta, dengan tentunya di unta-unta ini membawa barang-barang yang berharga, ya, emas, perak, dan semua barang-barang yang berharga, pakaian, baju, dan sebagainya, ya. Karena ini adalah bagian daripada juga istilahnya seserahan, ya, untuk pengantin pria, pengantin wanita setelah nanti pinangannya diterima dari pihak perempuan. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Dia pergi sampai di tempat di mana keluarga Abraham berada, ya. Dikatakan Aram Naharaim, ke kota Nahor. Ya, dalam terjemahan lain mereka sebut Mesopotamia, tapi tetap kota Nahor, ya. Kemudian di sana dikatakan dia menyuruh rombongannya untuk istirahat di sebuah mata air, ya. Di sebuah mata air, kemudian dia di sana berdoa. Dia berdoa, setelah baca dia berdoa sebenarnya dalam hati, dia berdoa, ya. Dia katakan, ya Yahweh Elohim Tuhanku Abraham, ya, aku mohon buatlah aku berhasil pada hari ini. Ya, suatu keyakinan dalam doa. Ya, buatlah aku berhasil pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Aku berdiri di dekat mata air ini sementara anak-anak perempuan dari kota ini keluar untuk menimba air. Satu kebiasaan atau tradisi pada waktu itu, ya, saya nggak tahu sekarang, tapi kalau waktu itu biasanya sore-sore hari gitu, perempuan-perempuan keluar dari rumah untuk mengambil air, ya. Untuk mengambil air, kita melihat, kita pernah membaca atau kita pernah juga belajar tentang siapa sih, Moshe. Ketika dia lari dari Mesir, dia akan duduk dekat mata air, ke sumur. Kemudian datanglah perempuan-perempuan untuk mengambil air sambil menggembalakan domba, ya. Kemudian kita melihat juga beberapa kali sumur air dipakai untuk suatu pertemuan. Seperti Yeshua, dia ketemu dengan perempuan yang juga sedang menimba air, ya. Jadi mata air di sini seringkali dipakai Tuhan sebagai suatu pusat pertemuan untuk menyampaikan kebenaran firman, ya, untuk menyatakan misi yang sadar atau tidak disadari akan membawa kita mencapai suatu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap pribadi kita, ya. Kayak Mose kan dia nggak tahu kalau dia ketemu di situ di sumur, ya, dia rencanakan hanya mau istirahat, tapi itu kan semua rencana Tuhan. Di sana akhirnya dia bertemu dengan istrinya atau perempuan yang akhirnya menjadi istrinya. Kemudian berlanjut dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, ya. Nah, kita melihat di sini ketika Eliezer atau bujangnya daripada Abraham sampai di sumur, dia suruh istirahat semua. Kemudian dia berdoa, ya, istirahat berdoa, ya. Nah, kita ambil contoh itu, ya. Jadi kalau kau istirahat, mungkin jalan jauh, istirahat, ya berdoa, ya, berdoa. Dan berdasarkan, kadang-kadang kan saya suka lihat peta, suka lihat jaraknya itu lebih dari 700 kilo, ya, antara tempat Abraham dengan
tempat keluarganya Abraham. 700 kilo mungkin dari sini sampai ke Surabaya. Ya. Surabaya kalau pakai mobil sekarang ya cepat, mungkin bisa 7 sampai 10 jam ya, tergantung kecepatan. Ya. Kalau sebelum ada tol, kalau jalannya pakai, saudara bayangkan, kita karena ini onta ya, onta itu cenderung pelan. Katakanlah kita gambarkan seperti truk yang memuat muatan berat. Ya. Truk itu jalannya paling 30-40 km per jam. Ya. Biasanya ke jarak jauh segitu bisa 2-3 hari. Karena kan supirnya mesti istirahat. Ya. Itu pakai mobil. Nah, saudara bisa bayangkan ini pakai onta. Walaupun kelihatan enak. Kalau saudara mungkin kita nggak pernah naik onta, tapi paling sedikit pernah mungkin naik kuda kan. Kuda kan kalaupun kita duduk kan jalan tetap begini-begini goyang-goyang. Ya capek juga, ya capek juga. Atau naik motor walaupun nggak goyang-goyang, ya capek juga. Jadi ada batas waktunya. Bahkan berdasarkan petunjuk medis ya, kalau kita bawa mobil ini, kalau bisa setiap 3-4 jam istirahat. Itu naik mobil. Kalau naik motor pasti lebih kurang lagi, mungkin 1 jam istirahat. Karena dia berhadapan langsung dengan udara bebas. Kalau mobil kan masih ada shieldnya, masih ada kacanya, masih terbungkus semua. Jadi disarankan 3-4 jam istirahat, mungkin setengah jam. Kalau naik motor ya mungkin 1 jam 2 jam istirahat. Ya, apalagi naik onta. Naik onta dengan kecepatan yang mungkin ya kalau saya perkirakan bisa 10-15 km per jam. Ya, per jam. Ya, kita main kalkulasi sedikit-sedikit lah. Ya. Kalau dia sekitar 15 km per jam, kalau dia katakanlah 750 kilo, ya supaya gampang nyarinya. 75 bagi 15 kan sekitar 55 kan. Jadi supaya gampang-gampang sedikit lah. Ya. Jadi di sini kita melihat ya, bahwa cukup jauh perjalanan, bisa katakanlah seminggu lah jalan. Karena dia harus istirahat. Ya. Harus istirahat ya, kalau kita mau lebih ini lagi ya sekitar 700-800 kilo dibagi 15 ya kita bisa hitung. Tapi itu kalau jalan terus, kan dia harus istirahat. Ya. Nah, di sini kita melihat waktu ya namanya capek kan, istirahat, haus, yang terang haus. Ya, apalagi untanya juga haus. Untanya juga perlu istirahat. Ya. Kemudian pada waktu istirahat itu ketika dia sudah sampai di tujuan, atau dia perkirakan ini sudah di tujuan, karena dia nggak tahu kan di mana keluarganya. Hanya mungkin Abraham bilang di Nahor, ya, dia pergi ke sana, tapi dia kan nggak tahu ini yang mana keluarga Abraham. Saya tanggap, atau mungkin dia katakanlah kalau dia pernah kenal. Kenapa saya bilang dia pernah kenal? Karena dia kan dari ketika Abraham pergi dari dari rumah keluarganya, dia juga membawa barang-barang, termasuk segala harta kepunyaannya kan. Jadi dia pasti juga berangkat. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian 12 ya, di sana dikatakan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot sanak-sanak saudaranya beserta segala harta benda yang telah mereka kumpulkan dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran. Ya. Jadi semua harta kekayaan juga dibawa, termasuk orang-orang. Bisa aja di sini termasuk ada si Eliezer, karena Eliezer ini orang yang setia. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa pada waktu itu umur Abraham masih sekitar 75 tahun. Dan setelah Yitzhak atau Abraham merentahkan si
Eliezer untuk mencari jodoh bagi si Yitzhak. Yitzhak sudah berumur berapa tahun? Ya, kalau Sarah meninggal 127, ya, dia melahirkan sekitar umur 90 tahun. Berarti umur Yitzhak itu sudah 37-an tahun. Ya, udah sekian puluh tahun tentunya sudah berubah semua. Ya. Dan dia juga mungkin sudah lupa ini yang mana ya nih saudara-saudaranya Abraham. Ya. Tetapi saya percaya dia masih ingat, oh ini ada sumur, dia istirahat di situ. Karena dia pikir semua orang-orang di kampung itu atau di kota itu pasti akan datang ke sana. Ya. Artinya apa? Dia sudah bisa memperkirakan ini tempat yang tepat untuk dia meminta akan anugerah Tuhan. Sehingga dalam doanya dia akan berbicara di sana secara detail. Supaya Tuhan membuat perjalanannya berhasil, kemudian dia minta tanda bahwa orang ini yang dipilih Tuhan. Nah, ini saudara baca ini juga sebagai satu syarat ya. Atau saya menghimbau kepada kita semua. Kalau saudara minta sesuatu ya, atau saudara mau melakukan sesuatu, bisa kita pakai tanda-tanda seperti ini. Bisa dimengerti maksudnya? Kan si Eliezer ini, atau saya tafsirkan Eliezer ini, ya, dia akan minta tanda. Tuhan, supaya apa yang diperintahkan oleh Tuanku Abraham itu berhasil, maka saya mohon apabila ini sesuai kehendak-Mu, maka saya minta tanda-tandanya seperti ini. Kepada siapa saya minta? Perempuan yang datang ke sumur itu, ketika dia datang saya minta kepadanya untuk memberikan air dan juga kepada unta-untanya, termasuk juga pasti orang-orang yang bersama dia. Ya, itu suatu tanda bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan. Bisa tangkap ya? Saudara juga kalau dalam suatu hal harus memilih sesuatu, ini pilih ini atau pilih ini. Kita kan ragu-ragu. Minta tanda, Tuhan kalau seandainya begini pasti yang ini. Kalau enggak ya pasti yang ini. Bisa ditangkap maksudnya. Di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Eliezer bukan minta tanda asal sembarangan. Ya. Karena dia tahu bahwa calon istri Ishak ini itu akan juga sebagai pendamping Ishak yang akan memimpin kelompoknya. Kan kelompoknya banyak. Kan si Abraham ini punya banyak budak-budak, bujang-bujang dan sebagainya. Jadi dia harus pilih yang benar. Ya. Karena itu dia bilang, tandanya seperti ini Tuhan. Saya akan datang kepada seorang perempuan, kemudian saya minta apabila saya minta air dan dia bilang oke, ambillah ini air Tuhan, dan juga unta-untamu saya kasih minum. Saudara bisa tangkap di sini ini ujian daripada Eliezer ya. Untuk dia mendapatkan pasangan hidup yang tepat bagi calon majikannya. Calon majikannya kan. Kita melihat tidak sembarang orang, apalagi perempuan, akan mau berkorban atau bermurah hati kepada orang yang tidak dia kenal. Ribka kan gak kenal si Eliezer ini siapa. Hanya dia lihat ini serombongan laki-laki dengan unta-unta ngapain di sini. Kan pasti ada seperti itu kan. Karena dia juga dengan rombongan perempuan-perempuan dari kota Nahor ini yang keluar. Mereka juga lihat ini siapa, ini orang asing ini. Ya. Dan logikanya si Ribka ini kita bisa menafsir kan. Lo dia udah di mata air, kenapa dia gak pergi aja sendiri ke mata air? Saya tahu maksudnya. Kasih itu sudah di dekat mata air. Lo kenapa dia suruh saya ngambil air? Kenapa dia nggak pergi sendiri cari air?
biar unta-untanya bisa minum air, juga para orang-orang yang menyertai dia bisa minum air sendiri. Tapi inilah cara Eliezer juga untuk menguji siapapun yang memang Tuhan kehendaki untuk menjadi pasangan daripada tuannya, ya, si Yitzhak, anak si Abraham. Ya, kita melihat satu, kita boleh nafsir kan, dia pasti pengen orang ini orang yang murah hati, orang yang suka memberi, orang yang suka melayani, ya, dan orang yang juga tegas dengan kata-katanya, ya. Nah, ini bagian daripada kriteria-kriteria yang bisa aja kita tafsirkan, karena memang nggak disebutkan. Tapi inilah dari sini kita melihat, ya, Ribka memang tidak kenal orang-orang ini siapa, dia nggak tahu, ya. Tetapi Ribka melihat ketika orang ini, ya orang ini kan udah tua, saya tafsirkan udah 100 tahun lebih ya si Eliezer ini. Dia orang tua ini, ya pasti dia lihat nih orang-orang pasti orang-orang kaya. Kan pakai unta kan dia bisa lihat nih unta dengan segala macam bawaannya, ya dia bisa tafsir ini orang pasti orang yang punya kedudukan. Ya, orang yang punya harta benda. Ya. Dan di sini kita melihat ketika Eliezer dengan rendah hati dia memohonkan, tolong berilah, kan berdasarkan ayat-ayat nanti saudara baca di dalam ayat 17. Nak, tolong berikan aku air. Ya. Dia tentu tersentuh dengan kata-kata yang merendah. Kan si Eliezer ini merendah ini. Nak, tolong beli aku air. Ya. Nah, kita pun kalau orang seperti itu kan, nak, tolong berikan aku air, ya pasti kita tergerak lah. Ya. Pasti tergerak. Dan di sini kita melihat, ya, Eliezer juga nggak sembarangan. Dia lihat, mungkin ini kita tafsir boleh kan? Dia lihat ini yang paling cantik yang mana? Wajar kan? Kan banyak perempuan ini kan? Dia yang paling cantik kemana nih? Dia ini yang cantik. Berdasarkan firman Tuhan katakan memang dia cantik si Ribka ini. Itu yang dia datengin. Ya, artinya dia juga nggak tahu kan? Tapi ya saya percaya ini pun karena hikmat Tuhan cari yang cantik. Cantik dalam hari ini bukan saja luarnya cantik, tetapi dia juga sedang menguji apakah dalamnya cantik. Karena itu dengan hati yang lemah lembut, nak, boleh aku minta air? Ya. Nah, kalau si Ribka ini bukan orang pilihan, Pak tua itu air sumur itu ya jalan aja ke sana, bisa aja kan? Bisa aja kita nafsi. Pak tua itu kan ada sumur, ambil aja sendiri. Apalagi kau punya banyak bujang itu kenapa nggak suruh bujangmu? Bisa aja kan? Tetapi di sini kita melihat kerendahan hati seorang Ribka. Seorang Ribka. Baik Pak, ini air. Ya. Setelah dikasih minum cukup, Pak, semua unta-untamu juga saya beri minum. Saudara bayangkan, saya pernah baca tentang unta ya. Unta itu sekali minum paling sedikit 115 liter. 115 liter air. Apalagi habis jalan jauh. Nah, saudara bisa bayangkan itu bejana yang dibawa si Ribka kira-kira berapa kilo? Gak mungkin 20 kilo. Karena 10 kilo buat perempuan jalan naik turun dari kan sumur itu kan pasti naik dia kan. Naik turun. Ya kita tafsirkan lah kalau 20 liter ya agak berat. Karena 20 liter air sekitar 20 kilo. Ya karena BD-nya air kan 1. Jadi berdasarkan ya kira-kira perhitungan katakanlah 10 liter dia bawa kan. Saya nggak pernah lihat dia bawa 2 ya. Kecuali kalau pakai pikulan, ini biasa kan pakai 1 gitu bejana.
Kalau dia 10 liter, ya 10 liter ya buat bujang ini pasti lebih dari cukup. Tetapi kalau unta dikatakan 10 unta, 10 kita ambil kasarnya 100 liter. 1000 liter. 1000 liter berapa kali dia harus turun naik, turun naik, turun naik. Artinya orang ini dalam permohonan ataupun dalam kita tafsirkan apa yang dipikirkan oleh Eliezer. Orang ini pasti rajin. Orang ini pasti tidak mengeluh. Orang ini pasti mau bekerja dan bukan pemalas. Ya. Nah, saudara bayangkan 10 unta. Kalau satu unta katakanlah 100 liter. Dia bawa cuman 10 liter. Berarti kan paling sedikit 10 kali bolak-balik. 10 kali bolak-balik dikali 10 unta, 100 kali bolak-balik. Sementara dia bolak-balik, si Eliezer kan ngelihat ini. Perempuan ini rajin. Dia mau bekerja. Ini cocok. Dia kan bisa ditafsir. Karena kenapa dia berani bilang ini cocok? Karena sebagian sudah digenapi permintaannya kan. Kalau dia kasih saya minum dan dia mau kasih minum onta-onta, ini sudah masuk kriterianya. Dan dia melihat bahwa si Ribka ini luar biasa pekerja keras. Dia naik turun, ya memang tidak disebutkan jaraknya. Tapi saya percaya jaraknya dengan mata air itu pasti jauh. Jauh dalam arti kata mungkin 50 atau 100 meter. Karena kalau jaraknya cuma 5 meter, lo kenapa nggak ngambil sendiri? Bisa ditangkap maksud saya. Karena dia untanya kan banyak. Dan orang juga berpikir kalau untanya yang mengelilingin sumur, ya orang bisa marah. Bisa marah orang. Artinya pasti ditaruh jauh-jauh lah, paling sedikit 100 meter. Saudara bayangkan 100 meter dari kunta ke sumur. 100 kali bolak-balik, ya lumayan. Dan tidak disebutkan di sini bahwa Ribka ngeluh dan mungkin dia tanya sama Elia, kamu kan punya banyak bujang, kenapa suruh bantu saya dong? Logika kan, betul nggak? Dia kan punya banyak bujang, paling sedikit bujang yang ikut dia tuh sebanyak jumlah untanya. Karena unta itu harus dikendarai, paling sedikit ya, nah, mungkin lebih. Ya, kan bisa aja Pak, tolong dong semua bujang bantu saya, masuk saya bolak-balik, ya, bisa aja begitu. Tetapi tidak ada ditulis sepatah kata pun dari Ribka seperti itu. Dia lakukan sendiri tanpa berkeluh kesah. Nah, ini suatu nilai tambah yang juga kena di hati si Eliezer. Dan setelah selesai, dia sudah pikir ini kelihatannya jadi nih. Apa yang saya sudah minta terjadi semua. Ya. Kemudian baru dia tanya, kamu ini anak siapa? Baru dijelaskan di sana bahwa dia adalah anak daripada, aku adalah anak perempuan Betuel, ayat ke-24 ya. Aku adalah anak Betuel, anak laki-laki Milka yang dilahirkan bagi siapa? Bagi Nahor. Ya. Artinya ini termasuk keluarga dari Abraham, ya. Karena Terah ini kan tadi saya sebutkan Terah mempunyai anak namanya Abraham, Nahor dan Haran. Jadi masih adiknya Abraham. Ya. Jadi dia tidak salah. Berarti apa yang diminta oleh Abraham ini sudah terpenuhi, katakanlah 75%. Tandanya. Kenapa saya bilang 75% kan gitu kan. Loh dia belum minta, belum tentu perempuannya mau kan. Tapi sudah katakanlah 75% berhasil. Karena dia ini ternyata memang masih keluarga Abraham. Ya. Atau kemudian di sini dilihat saking sukacitanya. Dia dengar ini memang masih saudara si Abraham. Dan dia melihat perempuan ini memang rajin. Sudah membantu dia. Sehingga dikatakan di sana dia diberi anting-anting emas.
yang beratnya setengah shikal. Ya. 1 shikal itu sekitar 11 gram. Ya. Jadi anting-anting kalau setengah shikal berarti 5 gram. Ya. 5 gram, kemudian juga gelang tangan yang beratnya 10 shikal. Kalau saudara baca ayat 22 ya. Kalau 10 shikal dikali 11, 110 gram. Ya, saudara bayangkan 110 gram emas ya. Gelang cukup besar kan? Cukup besar. Nah di sini kita melihat itu sebagai suatu penghargaan dari si Eliezer untuk Ribka. Selain dia senang mendengar bahwa ini memang keluarga Abraham, dia juga senang melihat bahwa Ribka ini orang yang suka menolong. Ya. Kemudian di sini kita lihat, ya, dia kan harus minta resmi kepada keluarganya. Ya, dia tanya di sini kan, ditanya di sana kan, boleh nggak dia nginep di sana? Bertemu keluarga lah ya. Singkatnya bertemu keluarga, nginep di sana. Ada jerami kan? Memang di sini bilang, ada nggak jerami untuk kami bermalam? Oh semua ada, semua komplit. Ya. Kemudian kalau dijelaskan selanjutnya, Ribka duluan pergi. Ya tentunya ngomong sama keluarganya. Kemudian disebut di sini Laban, kakak si Ribka ini atau saudara si Ribka. Dia lihat, waduh ini orang ini boleh nih. Dia ngasih anting-anting yang segini, dikasih gelang yang segini, ya Laban tujuannya ini orang kaya ini boleh juga nih. Ya, kita sih wajar-wajar aja kan. Nah di sini kita melihat singkat cerita, si Eliezer datang meminta secara langsung kepada keluarga Ribka. Semua makanan sudah disiapkan ya, karena dia menyambut keluarganya, mendengar dari Ribka, menyambut Eliezer dengan rombongannya kan. Siapkan semua makanan, semua minuman, semua siap. Kemudian ketika dikatakan silakan, ya dipersilakan kan, namanya tamu-tamu kan. Persilakan untuk ngambil. Dikatakan di dalam ayat-ayat, nanti saudara baca ayat 33 dan seterusnya. Hamba Abraham itu berkata, aku tidak akan makan sebelum membicarakan tujuan kedatanganku ini. Jadi sebelum dia ngomong, dia nggak akan makan apa yang sudah disiapkan oleh keluarga daripada Ribka. Ya, akhirnya singkat kata ceritalah si Eliezer akan tujuannya. Ya. Singkat cerita tujuannya ya disetujui. Untuk si Ribka menjadi calon istri si Yitzhak. Dan sebagai suatu sukacita, semua harta benda yang dibawa oleh 10 unta ini diberikan. Kalau saudara baca, pertama-tama semua diberikan ke Ribka. Emas, perak, pakaian semua diberi, baru untuk keluarga yang lain. Seperti ya kayak di sini kan juga seperti itu kan. Istilahnya seserahan ya, kasih. Ya. Dan di sini kita melihat dikatakan oleh firman Tuhan, kalau saudara baca nanti, nginap semalam, dia langsung bicara, saya harus pulang. Ya keluarga berusaha menahan, tapi si Eliezer bilang, Tuhan sudah membuat pekerjaanku berhasil, saya harus segera kembali. Ya. Kemudian ya keluarganya berusaha menahan, tapi kemudian keputusan tetap ada pada Ribka, dan Ribka berkata, aku mau pergi. Ya, itu ada satu ketegasan ya, walaupun keluarganya bilang, keluarganya coba menahan.
Tetapi ketika ditanya kepada Ribka, maukah engkau pergi sekarang bersama orang ini? Aku mau. Jadi satu kepastian. Ini juga suatu, karena nanti ada kaitannya dengan kita semua. Ya, suatu kepastian, aku mau. Ya udah pergi, bawa. Ya. Dan kita melihat ketika mereka dalam perjalanan sudah mendekati tempat di mana Abraham bertempat tinggal. Di sana dikatakan bahwa Ribka bersama dengan rombongan pergi memakai unta-unta yang mengikuti hamba Abraham tadi. Ya. Kemudian pada saat yang bersamaan si Yitzhak dikatakan keluar dari arah rumahnya. Ya, dia mau jalan-jalan, di sana dikatakan, kalau di sini dikatakan menyendiri, ya, menyendiri. Tetapi dalam arti sebenarnya bukan menyendiri, tetapi dia bermeditasi. Ya, dalam arti sebenarnya. Karena ketika setelah ibunya meninggal, si Sarah, dia banyak menyendiri, banyak bermeditasi. Ya, jadi ketika waktu dia mau bermeditasi, dia melihat ada rombongan unta-unta datang. Ya, nah dia juga mungkin sudah kira-kira kan siapa yang datang. Dan demikian juga dari pihak Eliezer yang membawa Ribka. Dikatakan Ribka bertanya, siapa itu orang-orang itu? Si Eliezer menyatakan, dialah tuanku Ishak. Ya. Kemudian tadi dikatakan Ribka mengambil cadar dan menutupi wajahnya. Ingat ya, Ribka itu ketika sudah diminta, itu secara resmi sudah menjadi tunangan daripada si Yitzhak. Bisa ditangkap? Karena itu berdasarkan adat atau tradisi di sana, seorang perempuan yang telah terikat dengan katakanlah pertunangan, ketika dia mau bertemu dengan suaminya, suatu tradisi dia pakai cadar supaya suaminya, calon suaminya ini tidak melihat wajahnya. Nanti waktu kawin baru dibuka. Bisa ditangkap? Ya, karena itulah akhirnya kan anak-anaknya ketipu tuh si Yakub kan. Karena dia minta si Lea, ya dia minta si Rahel, Lea yang dikasih karena nggak ketahuan kan pakai tutup, ya. Di sini kita melihat, tapi itulah tradisi ya, tradisi yang kita juga sadari itu berlaku. Dan kita melihat di sini, ketemulah di jalan, ketemu di jalan. Kemudian setelah si Eliezer bercerita bahwa inilah calon istrimu, baru dibawa sama Yitzhak ke kemahnya. Kemah dikatakan, lalu Yitzhak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu apa hubungannya dengan kita kan gitu kan. Sarah atau Ribka artinya suatu ikatan ya, pertalian, ikatan. Dan Yitzhak berasakan kejadian-kejadian waktu Sarah dan Abraham, Bapak Yahweh datang, kamu nanti akan punya anak. Mereka tertawa dalam hati. Karena itu Yitzhak, ya walaupun mereka nggak ketawa di depan Bapak Yahweh, tapi dikatakan mereka tertawa dalam hati. Karena itu Yitzhak sebenarnya artinya ya tertawa. Tertawa. Ya bukan tertawa mengejek ya. Itu bukan tertawa mengejek, tapi ya gimana ya. Tertawa seolah-olah tidak percaya, bukan mengejek. Karena dia tahu dia berhadapan dengan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin. Nah di sini kita melihat ya, apa sih tujuan semua ini? Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, kita melihat di sini semua kita coba menafsirkan.
Ya. Ketika Eliezer, minggu lalu kita berbicara tentang 5 jawatan. Semua diutus dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman, mempersiapkan umat Tuhan. Untuk mereka hidup kudus dalam kebenaran. Untuk mereka juga diperlengkapi, ya, untuk menjadi bagian daripada tubuh Hamasia, Yeshua. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita coba melihat. Jadi saya juga mencoba mengajarkan kepada saudara. 10 unta dengan barang-barang yang hadiah-hadiah. 10 berbicara apa? Berbicara firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Para Eliezer melambangkan pelayan-pelayan Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kalau kita ingat khotbah minggu lalu. Yang diutus oleh Tuhan. Untuk mencari apa? Mencari tubuh Hamasia. Untuk dipertemukan dengan kepala, yaitu Yeshua Hamasia. Nah, di sini kita melihat, ya, sangat luar biasa firman ini kalau kita kaitkan. Ya, karena itu saya seringkali anjurkan kepada saudara baca semua firman dari Kejadian sampai Wahyu, ya, supaya jangan bosan kau baca mungkin 2-3 bab di dalam kitab katakanlah yang kita namakan Perjanjian Lama, kemudian 3 pasal dalam Perjanjian Baru. Kalau kau baca mulai dari Perjanjian Lama ini bisa habis setengah tahun, baru kau masuk Perjanjian Baru. Ya, kadang-kadang bisa karena seringkali jawaban di apa yang kita baca dalam kitab Kejadian itu di dalam kitab Perjanjian Lama katakan ada kaitannya dengan Perjanjian Baru. Karena itu baca katakanlah 1 bab di Perjanjian Lama, 1 bab Perjanjian Baru dalam 1 hari. Baca. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, utusan Tuhan, dia harus memberitakan kebenaran firman. 10 berbicara perintah Tuhan. Ya. 10 perintah. Dan 10 unta. Unta ini juga membawa apa? Barang-barang, perhiasan, baju, emas, perak, dan segala macamnya. 10 perintah ini ketika Moshe datang ke hadapan Bapa Yahweh di sorga, di mana ke Gunung Sinai, Bapa Yahweh menjelaskan selama 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum si Moshe ini. Dijelaskan dari 10 perintah. Dari 10 unta-unta. Dia tidak membawa 1-2 barang. Tetapi unta-unta ini membawa banyak hadiah-hadiah. Dari 10 perintah dijabarkan, dijelaskan oleh Bapa Yahweh kepada Moshe menjadi 613 aturan, perintah, dan ketetapan. Ya. Kemudian kita melihat Eliezer dia cari tempat yang memang tepat untuk menyampaikan pemberitaan kepada umat Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat kerinduan hati kita kan. Sama seperti kerinduan Eliezer. Tuhan kalau bisa ini. Nah, kita akan punya kerinduan. Seperti yang saya katakan senantiasa. Pertama-tama doakan keluarga besar kita. Semua yang masih ada hubungan darah dengan kita dan mempunyai ikatan dengan kita karena ikatan perkawinan. Bisa ditangkap? Ya mungkin kita nggak punya hubungan dengan ipar-ipar kita kan. Tetapi dengan istrinya atau suaminya kita ada ikatan darah. Karena itu saya katakan buat mereka yang ada hubungan darah, ikatan darah, dan mereka yang mempunyai ikatan perkawinan,
doakan mereka. Kita mohon sebagaimana apa yang dikatakan Bapak Abraham. Bapa Yahweh yang telah mengutus kamu. Dia yang akan mengutus malaikatnya berjalan di muka kamu. Dan dia yang akan membuka jalan. Saudara dan saya sudah diutus oleh Tuhan. Ya. Untuk apa? Memberitakan 10 perintah. Nanti dengan hikmat Tuhan dari 10 perintah itu bisa dijabarkan satu persatu. Bagaimana caranya? Karena itu saya katakan, seringkali saya katakan, ketika kita melayani orang, jangan andalkan pikiranmu, tapi andalkan firman. Karena ketika kita berbicara dengan berbicara tentang firman, maka firman itu akan berkelanjutan. Akan ada hubungan, ada kaitan satu dengan lainnya. Tetapi masalahnya kalau saudara nggak pernah baca, ya nggak bisa. Bisa ditangkap. Bagaimana Tuhan bilang, oh buka di sini, oh yang mana, nggak ngerti. Ya, buka kitab Kejadian, bukanya di belakang. Oh, kenyataan kok ini. Ya. Apa buka kitab Esra, wah bingung, kitab Esra kan jarang kita buka. Buka di mana, dari belakang, dari depan, kok nggak dapat Esra. Nah, saya mau ucap syukur ya karena kitab suci saya ini nggak ada apa namanya indeksnya. Tapi itu juga melatih saya bisa sini. Nah kira-kira kan Mazmur kan kira-kira udah tahu nih tengah, klek ya. Oh kita Ayub di mana? Ayub ya belakang dikit lah sebelum Mazmur. Nah. Terus Ezra Nehemia ya juga sebelumnya. Tapi kalau nggak pernah baca ya sudah babak belur. Ya. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa diutus? Karena nanti kalau dia tidak tahu firman, yang dia ngomongin pikirannya. Kita ngomong tentang pikiran kita, gagal. Tidak bisa. Ya. Berbicara sumur, berbicara sumber air. Berbicara, Yesua berbicara. Ya. Bahwa dari dalam hatinya akan mengalir air-air kehidupan. Ya. Kenapa dari dalam hati firman ditanam dalam hati. Ku tanam firmanmu dalam hatiku. Ya. Nah kalau kita berbicara tentang firman, Tuhan langsung mengingatkan ini dari sini, ini sini, ini sini, ini sini. Sehingga bukan dengan kekuatan kita berbicara, tetapi firman yang sudah tertanam dalam hati itu ditaruh dalam lidah mulut bibir dan dia yang akan berbicara. Dan kalau firman yang berbicara, dia tidak akan kembali dengan percuma. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Ya. Itu yang saya bilang itu ada ayatnya semua ya. Kan seringkali karena orang berbicara, firmanmu tidak kembali dengan sia-sia. Di mana ayatnya? Ya, jadi kita harus berpikir itu ada ayatnya semua. Kita tanya, oh firmanmu yang kutanam dalam hatiku, di mana ayatnya? Nah kalau kita mau giat, mau tinggal dekat sumur, dekat firman yang adalah sumber kehidupan, maka kita akan semakin dibuatnya bertambah. Sehingga tujuan yang sudah dipatok sejak awal. Engkau harus mencari pasangan hidup bagi Yitzhak. Engkau harus mencari jiwa-jiwa yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dimenangkan. Ya bukan berarti main sembarangan ya pergi, enggak. Eliezer tahu di mana tempat-tempat orang berkumpul. Wanita-wanita berkumpul. Nah, disitulah dia berkumpul. Ya mungkin di tengah keluarga kita. Ketika engkau tiba-tiba diminta berdoa, ya berdoa. Disitulah engkau menyatakan firman Bapa Yahweh. Ya, mungkin kita tidak bisa berbicara firman ketika kita ngobrol. Tetapi ketika kita mungkin ditunjuk untuk berdoa, masukkan firman di sana. Dalam doamu masukkan firman. Bahwa Yahweh adalah Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub, itu sudah firman.
Yang disembah oleh umat Israel itu sudah firman. Nah, ketika kita masukkan itu semua, firman itu yang akan bekerja. Dia akan bertanya. Ya. Nah, karena itu pengalamannya. Ketika katakanlah dalam satu pesta besar. Seringkali saya mengalami hal ini. Kemudian orang minta, Pak berdoa Pak untuk makan. Saya bilang nama Yahweh. Waktu makan ada orang, Pak gerejanya di mana? Pakai Yahweh. Nah, itu. Ya. Kadang-kadang kita bilang Yahweh, amin. Saya juga kaget ada orang yang bilang Yahweh. Rupanya ada orang yang percaya Yahweh. Artinya kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Ya. Nah, di sini kita melihat setelah berhasil, ya, setelah berhasil, Ribka sudah boleh dikatakan menjadi tunangan daripada si Yitzhak. Baru semua harta benda diserahkan. Ketika jiwa-jiwa sudah dimenangkan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, baru kita beritakan, ini loh firman tuh harusnya begini. Karena itu pernah saya katakan. Ada beberapa orang yang mengatakan, ini saya pernah katakan ya. Kamu kalau mau baptis harus diajar dulu. Harus sekolah dulu, sebulan 20. Loh gimana? Orang masih ada di dalam kegelapan mau diajar nggak bisa. Pindahkan dia dulu dari gelap kepada terang, baru diajar. Bisa ditangkap. Demikian juga Ribka. Setelah Ribka oke, keluarganya oke, baru semua harta kekayaan yang dia bawa dari tempat Bapak Abraham kasih. Artinya setelah orang itu menerima Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menguburkan manusia lamanya melalui baptisan di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Bangkit lahir baru, lahir dari firman. Ada suara yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Karena anak dikasih ceplek, materai roh kudus. Kata Efesus 1 ayat 13. Setelah menerima materai, ada tanda. Ini anakku. Harta benda semua rahasia firman. Dari 10 firman. Tuhan buka. Ini buka. Ini buka. Semua Tuhan mau nyatakan. Kenapa kita harus tahu? Karena nanti kita akan memerintah bersama dengan Dia. Dan ketika kita memerintah bersama dengan Dia. Sebagai raja. Sebagai hakim. Karena itu dalam kitab Ulangan pasal ke-17 ayat 18 dan seterusnya. Dikatakan dengan jelas. Sebagai seorang raja. Ya. Berdasarkan Torah, dia harus menyalin, ya, dia harus menyalin. Raja tidak, dikatakan di dalam ayat ke-18, raja haruslah menyalin Torah. Ulangan 17 ayat 18 dan seterusnya. Kenapa? Supaya ketika dia memerintah sebagai raja, dia tergantung kepada firman. Karena itu kita yang sedang dipersiapkan Tuhan sebagai raja. Ya Tuhan mau semua apa yang dia bawa ini dari rumah Abraham dikasih ke semua ke Ribka. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat hal-hal yang menarik. Artinya kita ini juga sebagai tunangan ya. Sebagai tunangan atau calon mempelai Yeshua Mashiach. Status kita sama seperti Ribka. Yang mau dikawinkan dengan Yitzhak.
Kita melihat di sini. Kenapa saya ngambil yang tengah sama yang terakhir? Ketika Ribka sudah mendekati, hampir masuk ke daerahnya Abraham, Yitzhak keluar dari rumahnya. Ingat, mereka tidak bertemu di rumah. Mereka bertemu di tengah jalan. Ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika. Ya. Kita melihat 1 Tesalonika pasal ke berapa ini? Pasal keempat ya. Kita baca aja mulai ayat 13 ya. 13 sampai ayat ke 17 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Kita lihat ya. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, hai saudara-saudara. Supaya kamu jangan berduka cita sebagaimana pula orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan, sebab jika kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan telah bangkit, demikian pula kita. Elohim akan membawa bersama-samanya mereka yang telah meninggal melalui Yeshua. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan bahwa kita yang hidup yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, perhatikan, dia akan turun dari sorga. Orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Yitzhak dengan Ribka. Mereka tidak bertemu di rumahnya Yitzhak, tapi dia bertemu di tengah jalan. Bisa ditangkap? Demikian juga kita. Tuhan yang akan menyongsong kita dan dia menunggu kita di awan-awan dan kita yang akan diharapkan. Kita bertemu dengan dia di angkasa. Bisa ditangkap? Kemudian dari sana dikatakan kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Demikian juga Ribka dibawa si Yitzhak ke rumah ibunya. Kemudian menjadi istrinya. Perempuan atau gereja dilambangkan sebagai pengantin Yeshua HaMashiach. Saudara dan saya sedang dipersiapkan. Ya. Kita sudah diberi banyak pembukaan. Kan sudah dibuka 10 unta dengan berbagai macam ini dikasih. Bagaimana kita menghargai pemberian itu? Saya tangkap maksud saya. Saudara, kita ibadah, kita baca firman. Bagaimana kita menghargai pembukaan-pembukaan yang ada? Bagaimana kita menghargai firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya? Karena itu semua harta benda yang dibawa oleh Eliezer, yang dibawa oleh 5 jawatan, diberikan kepada kita. Bagaimana kita menghargai penghargaan ini? Apakah penghargaan ini seperti sampah? Artinya kau tidak mau melakukan, tidak menghormatinya. Sedangkan pemberian-pemberian ini, itu harus kau bawa. Harus kau nikmati. Harus menjadi bagian daripada hidupmu. Ya, kita melihat di sini ya, anting-anting dan gelang-gelang itu kan sebagai suatu tanda ikatan. Ikatan bahwa kita terikat dengan Yeshua. Belum lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Saudara dan saya diikat oleh Tuhan sebagai calon
pengantin-pengantin Yeshua. Bagaimana kita menghargai pemberian yang sudah Tuhan buka bagi saudara dan saya. Nah itu tergantung masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa memberitakan, hanya bisa menghimbau, hanya bisa mengajak, tapi saya tidak pernah bisa paksa. Walaupun kadang-kadang firman yang diberitakan itu sangat tajam. Tapi banyak orang yang tidak bisa terima walaupun itu tertulis. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, apa yang diperintahkan ya katakan aja. Ya, katakan aja. Ya. Kita melihat karakter Ribka. Walaupun dia tidak kenal orang ini. Tetapi dia melihat orang ini sungguh-sungguh memohon kepada dia supaya kasih air. Dia beri. Dan dia dengan senang hati melayani semua apa yang ada bersama dengan Eliezer. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Kita mungkin bisa mendengar firman, bisa baca firman. Apakah kita menanggapi firman itu? Nah, itu kan pilihan. Pilihan. Ya. Walaupun banyak tantangan permasalahan. Ingat saya seringkali berkata masalah tantangan. Selama saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini. Orang yang paling kaya di dunia. Orang yang punya kedudukan yang paling tinggi di dunia. Tetap punya persoalan. Tetap punya masalah. Ya. Kenapa? Karena itu semua memang berasal dari si jahat. Ingat, Tuhan tidak mencobai. Ya. Tuhan, kan firman Tuhan jelas dalam kitab Yakobus. Jangan bilang Tuhan yang mencobai. Karena itu kita merevisi doa-doa Bapa kami yang banyak orang lain naikkan. Dan di sana dikatakan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Mereka berdoa seperti itu. Padahal Tuhan jelas menyatakan dalam kitab Yakobus, jangan bilang Tuhan mencobai, karena itu kita robah. Berdasarkan terjemahan-terjemahan dari banyak para teolog yang menerjemahkan dalam beberapa kitab suci. Yang menurut kita ini lebih cocok. Nah, kita pakai itu. Jangan biarkan kami masuk. Bukan jangan bawa kami. Jangan kalau bawa kami berarti seolah-olah Tuhan bawa kita ke dalam pencobaan. Itu bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Kalau itu bertentangan dengan firman-Nya sendiri, bukan kita mosok. Tetapi orang yang menerjemahkan itu pun ahli bahasa Ibrani. Nah, kita pakai yang paling sesuai sehingga tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu saya sebagai gembala membawa saudara, mari kita revisi berdasarkan ini. Karena itu dalam doa Bapa kami kita, seperti yang tadi dinyanyikan, itu beda dengan apa yang dinyanyikan orang di luar sana. Atau apa yang didoakan orang di luar sana. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri 10 firman. Tuhan sudah buka semua firman. Dan bagaimana kita menanggapinya? Karena ada tertulis jangan tambah dan jangan kurangi. Artinya juga jangan dirubah. Tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalau ada orang-orang di luar sana dengar ya bagus. Kalau mereka dengar umpamanya doa Bapa kami yang setiap kita naikkan pada akhir daripada doa syafaat. Kalau mereka dengar, loh ini kok doanya beda. Bukan beda. Doa yang kami naikkan itu sesuai dengan apa yang diterjemahkan oleh kitab suci lain. Yang memang saya tafsirkan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam firman yang lain. Karena kitab Yakobus jelas menyatakan, jangan biarkan kita berbicara Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan. Nah, kalau di dalam doa-doa yang sering kali dinaikkan oleh orang-orang yang menamakan diri orang Nasrani, dia berdoa Bapa kami, terus dia berdoa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Pikir itu bertentangan apa enggak dengan Yakobus? Kalau itu bertentangan, cari terjemahan lain. Terus terang lebih dari 10 tahun saya bergumul untuk mendapatkan doa yang lebih tepat. Dan Tuhan punya cara.
Kita punya kerinduan untuk mendapatkan. Nah, Tuhan kasih ini kitab suci yang diterjemahkan oleh James Stream, kitab suci yang diterjemahkan oleh Hans Spengler, mereka menerjemahkannya berbeda. Nah, itulah yang saya pakai. Sehingga doa kita bukan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi doa kita adalah jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Ya, itu beda. Kelihatan kecil. Nah, tapi kalau itu bertentangan dengan, ingat setan itu lecek. Engkau berdoa tetapi berdoa dengan yang bertentangan dengan firman, itu yang dicari setan. Ya, banyak orang berdoa kan, hampir saya tafsirkan orang Nasrani di seluruh dunia memang berdoa seperti itu. Walaupun seringkali saya baca, ya saya suka baca dulu di umpamanya Church of God, kan suka mereka, saya baca. Mereka juga masih berpikir ini bertentangan dengan kitab Yakobus, tapi hanya ngomong doang, tidak bertindak. Nah, itulah kita dengar, ya, kita merevisi. Ini terjemahan ini kelihatannya nggak bagus, tidak sesuai dengan ayat yang lain. Oh, ini terjemahan lebih cocok, tidak bertentangan. Ini yang kita pakai. Orang di sana bilang, oh kamu nggak ahli bahasa Ibrani, sok ngomong-ngomong. Oh, ini yang menerjemahkannya juga orang yang ahli bahasa Ibrani. Orang yang bisa terjemahan kitab suci pasti ahli bahasa Ibrani. Karena mereka terjemahkan dari bahasa aslinya. Tapi kadang penafsiran cara Ibrani dengan cara pemikiran orang lain agak berbeda. Sehingga ya saya percaya karena orang-orang ini adalah orang-orang yang memang diurapi Tuhan, ya kita pakailah, ya. Kalau kita memang bukan ahlinya, kan ada yang ahli. Kan masing-masing punya jawatan. Jawatannya juga termasuk orang yang menerjemahkan, ya. Saya memang orang mesin, mungkin saya nggak bisa listrik, tapi ya saya ngerti-ngerti lah listrik sedikit. Saya ngerti, ya di rumah saya bikin listriknya. Saya bikin. Ya, rumah dibangunkan. Saya pikir ya daripada saya sewa tukang listrik, saya kerjaan sendiri. Instalasinya saya bikin sendiri. Ya. Jadi saya tahu berapa CB yang saya pakai. Setiap CB ini saya tahu. Setiap sini, oh ini kemana. Jadi saya atur sedemikian rupa supaya bebannya at least rata. Tidak yang satu lebih besar dari yang lain. Paling sedikit, karena saya tahu bebannya kan. Kalau ini berapa watt, ini berapa watt, ini berapa, saya tahu. Sehingga saya coba bagi dari ini. Di situ kita melihat, kalau kita mau, pasti ada jalan. Ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ingat, Eliezer sudah berikan semua harta. Tuhan sudah bukakan banyak firman. Bagaimana kita menanggapinya? Apa yang Tuhan berikan? Nanti kita harus bertanggung jawab. Ya. Nggak bisa bilang, oh tadi saya belum pernah dengar. Loh, belum pernah dengar. Kan nanti ditanya, ngapain aja kamu di bumi? Ya kita kan bisa menafsir-nafsir. Boleh dong menafsir-nafsir. Ngapain kamu? Pagi bangun jam berapa? Ngapain? Kau ngutamain bangun pagi terus langsung kerja, atau kau bangun pagi mengucap syukur Tuhan masih hidup saya ini, terima kasih. Tapi ada orang yang kan begitu bangun langsung mandi, langsung ya kalau sempat mandi, kalau enggak langsung kerja aja. Lupa bahwa dia masih hidup karena kemurahan Tuhan. Lupa kalau dia jalan itu kalau tidak dijaga oleh Tuhan, dia bisa disambar oleh setan. Setan itu punya tugas untuk membunuh, membinasakan semua yang menamakan diri anak Tuhan, anak Bapa Yahweh. Kenapa anak Bapa Yahweh? Kalau orang lain dia nggak peduli. Kenapa dia nggak peduli? Karena orang-orang itu pasti masuk bersama dengan dia di tempat yang sudah disiapkan Tuhan. Saya tangkap maksud saya. Jadi dia nggak peduli. Hanya orang-orang yang ini sudah diakui anak sama Bapak Yahweh, ini dicalonkan nanti jadi
hakim, jadi raja bersama Yeshua Masiah. Ini harus saya cegah dengan berbagai macam cara. Oh, yang paling gampang kasih masalah. Seperti kesaksian tadi kan, masalah. Tapi kan kita mengucap syukur. Ya, ibu ini belajar mengucap syukur. Nah, kita belajar. Kesaksian itu kan juga buat kita diingatkan, walaupun seringkali diberitakan. Saudara dan saya tidak bisa merubah orang, siapapun juga. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia mampu untuk merubah siapapun. Kalau Dia kehendaki. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dia lihat ada anaknya yang minta tolong. Saya pernah katakan Ibu Ita, sebagai seorang janda, suamimu adalah Bapa Yahweh. Berbicara wanita, berbicara juga gereja. Berbicara saudara dan saya. Kita adalah pengantin Yeshua Masiah, Dia adalah suami kita, Dia adalah Tuhan kita. Saya berdoa ketika kita menghadapi masalah, Tuhan mengajarkan, jangan menghindar dari masalah. Bukan mau sok-sokan, tetapi bersama Bapa Yahweh, aku sanggup melakukan apapun. Dia yang berperang ganti aku, karena Dia yang berjalan di depanku. Ada tertulis dalam Keluaran 14 ayat 14. Dia yang akan berperang ganti kami. Dan kita tinggal diam. Kita lihat ya, Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Luar biasa kan Tuhan. Diam bukan berarti nonton gitu aja, berdoa. Jangan, kita harus bisa menafsirkan bukan diam begitu aja, enggak, berdoa. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga hidup kita memang di tengah dunia ini memang berperang melawan si jahat. Si jahat yang tidak bisa kita lihat. Si jahat yang bisa menyaru dengan berbagai macam cara. Si jahat yang juga mengetahui firman, tapi dia tidak bisa melakukan firman. Karena itu kalau kita tidak hati-hati di dalam membaca firman, kan firman Tuhan jelas katakan, selidiki firman, observasi, teliti firman, baru lakukan. Kalau engkau tidak observasi, kalau engkau tidak teliti, engkau bisa tersesat. Termasuk doa Bapa kami itu. Ya mudah-mudahan ada orang-orang yang dengar, pelayan-pelayan Tuhan yang dengar, dia dengar kan, oh doanya begini. Ada tertulis, saya pernah tunjukkan kan slide-nya. Kitab sucinya seperti ini, tulisannya seperti ini. Nah di sini kita melihat, tergantung kita kan mau bertindak nggak. Kalau tetap berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, setan ketawa. Setan ketawa, kenapa dia, kamu kok firmannya bertentangan? Kok itu yang diikuti? Oh terjemahan kitab suci saya. Sudah berkali-kali saya bilang, kalau kita baca ada yang bertentangan, berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan supaya kita dibuka. Supaya Tuhan berikan mana yang benar. Karena Tuhan mau, ada tertulis, segala yang tersembunyi Dia mau buka. Tetapi kepada siapa Dia buka? Hanya kepada orang yang mau dengan tekun mengobservasi, meneliti, dan mempraktekkan firman itu dengan benar. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, ingat, keputusan itu ada di tangan masing-masing. Keputusan itu ada di tangan kita masing-masing. Mau bertindak atau enggak, terserah. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi. Dan kita hanya bisa selamat kalau kita mempraktekkan firman dengan benar. Ya. Karena itu saya percaya apabila kita mengandalkan Bapa Yahweh dalam segala hal. Lihat, semua rintangan Dia hilangkan. Bukan Dia hilang bagaimana, Dia yang berperang, bukan kita. Malaikatnya yang Dia utus berperang, setan lari. Setan bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Karena itu di samping kita, Tuhan mengutus malaikat. Sehingga setan, dia lihat ada malaikat, dia lari. Dia lari. Karena malaikat ini utusan Bapa. Kan di dalam kitab Keluaran 23 dikatakan, oh malaikat diutus. Oh ingat, ada namaku di sana.
Jadi ketika malaikat berbicara, itu bukan malaikat yang berbicara, tetapi Bapa Yahweh yang berbicara. Bisa tangkap? Ya. Jadi jangan kadang-kadang orang malaikat berbicara, jangan sembarangan menerjemahkan. Ketika malaikat berbicara, dia berbicara atas nama Bapa Yahweh. Dan itulah kehendak Tuhan. Ketika nanti kita menjadi hakim bersama Yeshua, bukan kita yang bicara, tetapi semua Tuhan taruh dalam lidah mulut bibir kita. Tuhan yang berbicara. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Oh ini kata malaikat. Loh, banyak orang kan ini malaikatnya ngomong, oh gimana nggak baca firman dengan benar. Baca kitab Keluaran 23. Tuhan kan bilang namaku ada di situ. Jadi kalau Tuhan utus, itu dia bukan berbicara atas dirinya sendiri. Tapi dia berbicara atas nama Bapa Yahweh. Tuhan sudah buka, Tuhan sudah berikan. Tergantung kita. Saya bisa berdoa, Tuhan tambahkan iman percaya kami kepadamu. Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach sampai sempurna. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.